Kami menaruh percaya kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat malam yang luar biasa ini. Kami sungguh bersuka cita di hadirat Tuhan. Kami sungguh menikmati puji-pujian dan penyembahan di mana Tuhan boleh bertahta di atasnya. Telah tiba saatnya untuk kami dengar firman-Mu Tuhan. Berkenanlah Tuhan berbicara buat kami. Nyatakan isi hati-Mu, singkapkan rahasia kebenaran-Mu, dan biarlah lewat kebenaran itu kami semakin mengerti tentang Tuhan. Lewat kebenaran itu kami semakin lagi lebih hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lewat kebenaran itu juga iman kami diberi pertumbuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan demikian kami akan melihat hal-hal besar yang Tuhan sediakan dan kerjakan bagi kami. Roh Kudus, ambil alih jam pemberitaan ini. Pengurapan Tuhan menguasai kami semua, baik hamba yang berbicara, bahkan semua yang mendengarkan, ditawan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, meminta, memohon, dan kami percaya Tuhan mengerjakannya itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kita semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, kita boleh bersama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang malam hari ini bisa kembali jumpa dengan Bapak Ibu Saudara di persekutuan doa Alfa Omega, untuk kita sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan diberkati ini, mulai dari ayat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai ayat 39. Kita akan membaca teks ini bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menentukan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal 10 ini ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39 ini seringkali disalahartikan oleh sekelompok orang Kristen tertentu yang berpikir bahwa percaya atau beriman itu adalah sesuatu yang dapat hilang dari dalam diri pribadi orang tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa mereka berpikir demikian? Karena ada pernyataan di dalam ayat yang tadi kita baca, bahwa dikatakan Ibrani pasal yang ke-10 tadi, ya, Ibrani pasal yang ke-10 tadi, ayat yang ke-37 dan 38, ada pernyataan eksplisit yang mengatakan bahwa dan apabila ia mengundurkan diri. Dan apabila ia mengundurkan diri, kalimat ini diartikan seolah-olah dapat terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya kata mengundurkan diri dalam teks ini, kalau kita memperhatikan secara keseluruhan seperti yang tadi kita baca, maka kita menemukan bahwa sesungguhnya kata mengundurkan diri di dalam ayat yang ke-38 itu sebenarnya tidak diperuntukkan
bukan bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa demikian? Sekali lagi coba kita lihat ayat 39. Dikatakan begini, Ibrani 10 ayat 39. Ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang apa? Mengundurkan diri dan binasa. Jadi saudara, kita ini yang mana? Lalu dikatakan selanjutnya, tetapi orang-orang yang Percaya dan yang beroleh hidup. Berarti kesimpulan dari ayat 37 sampai 39 itu, orang yang percaya dan beroleh hidup tidak mungkin mengundurkan diri. Amin. Orang yang percaya dan sungguh-sungguh beroleh hidup itu tidak mungkin mengundurkan diri. Jadi kalau ada orang yang mengundurkan diri, sebenarnya dia belum percaya. Kalau ada orang yang mengundurkan diri, sebenarnya dia belum beroleh hidup, saudara. Karena orang dikatakan yang percaya dan yang beroleh hidup tidak akan mengundurkan diri. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita tidak bisa mengundurkan diri kalau kita percaya dan beroleh hidup? Saudara, mari kita lihat satu teks dalam Injil Yohanes, ya, pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Mari kita bandingkan teks ini dalam ayat yang ke saya lihat Yohanes pasal yang ke-10. Mari kita membaca, saudara, ayat 28 dan ayat yang ke-29. Yohanes 10, 28, 29. Ya, jemaat 1, 2, 3. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, lihat, jadi kalau Tuhan berikan hidup itu atau percaya, maka pasti dikatakan tidak akan apa? Binasa. Nah, tadi sementara di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 bilang dan 39, orang yang mengundurkan diri dan tidak percaya itu binasa. Saudara, tapi kita kenapa tidak bisa mengundurkan diri? Karena itu ayat mengatakan memberikan. Minta maaf, saya kasih kesana aja ya. Ya. Dikatakan di dalam teks itu, dia memberikan hidup yang kekal. Sudah kekal, lalu pasti tidak binasa. Lalu dikatakan lagi, tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Jadi kalau tidak ada yang merebut kita, bagaimana kita bisa mundur? Kalau tidak ada yang bisa saudaraku tarik kita, itu berarti kita tidak akan pernah bisa mundur. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang sudah beroleh hidup, itu dikatakan tidak mungkin mundur sampai akhir hidupnya. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan lagi ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi dikatakan tegas mulai ayat 29 bagian terakhir sampai 28 bagian terakhir dan 29 bagian terakhir ada kalimat yang sama. Seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi saudara, sekali lagi, orang yang percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan itu tidak mungkin mundur sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Ada amin, saudara? Nah, setelah Ibrani pasal yang ke-10 itu, saudara, ayat 37 sampai dengan 39, setelah dia mengatakan tentang ketidakmundurannya orang-orang yang percaya, ketidakmundurannya orang-orang yang saudara beriman, yang beroleh hidup, lalu kemudian dilanjutkan di pasal yang ke-11, ada membuktikan tentang orang-orang tersebut atau saksi-saksi iman itu, atau orang-orang yang benar-benar telah percaya dan beroleh hidup itu, yang tidak mundur sampai akhir hidupnya, yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Itu kita temukan dalam Ibrani pasal yang ke-11
Mulai ayat yang pertama sampai dengan selesai dalam perikop itu dibicarakan tentang bagaimana bukti orang-orang yang tidak mundur di dalam iman. Nah, pada kesempatan yang diberkati malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua mau melihat kebenaran ini untuk mengaplikasikannya atau menerapkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya juga kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh meyakini bahwa saya dan saudara ini ada di dalam tangan Tuhan, yang sungguh-sungguh meyakini bahwa saudara dan saya telah beroleh hidup yang kekal, dan kita sungguh-sungguh berada di dalam Dia, kita pun akan hidup seperti yang dikatakan oleh saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak mundur itu bukan berarti tidak ada tantangan. Orang yang tidak mundur itu bukan berarti dia jalannya enak-enak saja. Orang yang tidak mundur itu bukan berarti, saudaraku, dia tidak menghadapi sejumlah ujian, masalah dalam hidupnya. Tidak, saudara. Ketidakmunduran itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah sebuah pernyataan terhadap situasi yang dilewati. Ketidakmunduran orang-orang beriman itu bukti nyata dari sejumlah proses kehidupan yang dilewati oleh orang-orang beriman itu. Namun mereka tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang sedang dikatakan oleh Alkitab. Jadi saudara, waktu saya bicara tidak mundur, tidak ada seorang pun yang bisa merebut, tidak ada seorang pun yang saudaraku bisa mengambil kita dari tangan Tuhan. Itu bukan berarti kita ini enak sekali di dalam tangan Tuhan. Itu tidak berarti saudara dan saya ini hidup tanpa masalah, tanpa persoalan. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Dan Alkitab mengatakan itu. Kalau kita membaca kitab suci, kita temukan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana orang-orang Kristen itu diperhadapkan dengan tantangan. Karena iman itu, saudara terkasih dalam Tuhan, satu paket dengan penderitaan. Iman atau kehidupan di dalam kekristenan atau hidup percaya sungguh-sungguh itu adalah satu paket. Lihat Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita. Jadi ada dua karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Ada dua hal yang Tuhan berikan kepada kita. Satu percaya tapi juga menderita. Jadi saya ulang, saksi-saksi iman yang tidak mundur, saksi-saksi iman yang tetap setia di dalam Tuhan, itu bukan karena tidak menghadapi tantangan. Itu bukan karena tidak menghadapi persoalan. Justru sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang saudara percaya dan beroleh hidup yang ada di dalam tangan Tuhan yang kuat itu, dia terus diperhadapkan juga dengan yang namanya proses kehidupan. Bahasa Rasul Paulus adalah penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain penderitaan yang harus dilewati dalam proses hidup orang percaya, orang-orang yang tidak mundur itu juga, itu tidak berarti mereka tidak melakukan sesuatu. Saya ulang lagi ya. Selain orang beriman itu terus menerus dan tidak mundur di tengah persoalan, di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, tapi juga mereka bukan pasif. Waktu hadapi masalah, waktu menghadapi tantangan lalu tidak buat apa-apa, itu bukan orang beriman. Jadi mereka tidak mundur, mereka tetap ada di dalam Tuhan, tetap setia. Itu bukan dalam keadaan pasif, tapi dalam keadaan aktif, dalam action, di dalam melakukan sesuatu. Jadi tidak mundurnya orang beriman, tidak mundurnya orang percaya, itu dibarengi atau dieksekusi dengan tindakan-tindakan hidup yang nyata. Itu orang beriman. Sebab kalau tidak ada tindakan hidup yang nyata, dia cuma bilang saya beriman, saudara terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya dia tidak ada iman. Ya. Jadi kalau ada orang, saudara terkasih dalam Tuhan, dia berkata dia beriman,
tapi dia tidak menunjukkan iman itu dengan sejumlah tindakan-tindakan nyata, meski di tengah proses, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, dia tidak membuktikan itu dengan sebuah perbuatan, maka sesungguhnya dia bukan beriman. Yakobus 2, lihat ayat 14. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yakobus pasal yang kedua ayat 14. Jemaat baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lihat itu. Jadi kalau ada orang bilang dia beriman tapi dia tidak tunjuk perbuatan, dia percaya tapi tidak tunjuk perbuatan, maka sekali lagi dia bukan orang beriman. Jadi iman sekali lagi yang tidak bisa mundur, percaya yang tidak bisa mundur, hidup di dalam Kristus yang tidak bisa mundur, itu ada di dalam proses, tapi bukan proses pasif. Tapi ketika ada dalam proses, orang itu tetap punya action hidup, tetap melakukan sesuatu, tetap berbuat sesuatu. Itulah yang disebut orang beriman. Dan itu ada dalam saksi-saksi iman. Sebentar kita akan lihat. Lihat juga ayat 17 dan ayat 20. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yakobus 2, 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 20 sama juga. 1, 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kosong, mati. Diulang double-double, saudara. Kalau kita tidak menunjukkan perbuatan, jadi beriman di dalam kekristenan yang tidak mundur. Saya ulang lagi untuk memberi kesimpulan awal ini. Ingat baik-baik saudara, bukan beriman tanpa proses, tapi beriman di dalam proses, dalam ujian, dalam tantangan, di dalam masalah. Tapi waktu orang itu diperhadapkan dengan ujian, tantangan, dan masalah, orang itu tidak lipat tangan. Orang itu lalu kemudian tidak bilang saya tetap Kristen. Tidak, tapi dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan nyata. Dia menunjukkan action-action yang nyata untuk tetap menjadi berkat, untuk tetap melakukan bagiannya, untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada dia. Dia tidak akan pasif sekalipun ada di tengah-tengah penderitaan. Itulah orang beriman. Amin. Karena itu Roma 1, 16, 17 berkata begini. Roma 1, 16, 17. Mari kita lihat. Kitab Roma pasal 1 ayat 16, 17. Tampilkan. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan bahwa dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan kalimat di ayat 17, saudara. Di sana dikatakan di dalamnya nyata kebenaran Allah, ya. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya mau garis bawahi kata bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kalimat itu saudaraku memberi indikasi pengertian bahwa tidak ada keputusan terakhir atau tidak ada yang namanya ending, tapi berkelanjutan, bertolak, dipimpin terus di dalam iman. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang ada dalam proses iman, orang yang terus melakukan perbuatan baik, orang yang terus mengerjakan action hidupnya sebagai orang beriman, itu ternyata bukan 1-2 kali, tapi terus menerus. Makanya Alkitab beritahu kepada kita tadi, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita lihat itu bukti-bukti nyata yang tadi saya sebut dalam Ibrani pasal 11. Benarkah bahwa saksi-saksi iman itu bertolak dari iman dan dipimpin terus dalam iman? Meskipun dalam proses, meskipun dalam tantangan, dalam penderitaan, saudaraku, mereka terus melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Ibrani pasal yang ke-11, kita mulai memperhatikan ayat yang keempat lebih dulu. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ya, perhatikan, kita baca bersama-sama. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan kalimat di terakhir. Iman, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Itu artinya saudara, iman Habel itu memang iman yang terus sampai dia meninggal, ya. Iman Habel itu iman yang ada dalam sebuah proses. Prosesnya saudaraku datang dari seorang yang bernama Kain, kakak kandungnya sendiri. Saudara, kalau kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 4, lalu kita kaitkan dengan kitab Kejadian pasal yang keempat, tentang bagaimana Habel dan Kain mempersembahkan korban, sepertinya kita melihat kasus itu sepertinya kasus itu cuma terjadi satu kali. Tapi kalau saudara kita memperhatikan firman Allah, nanti kita akan baca ayatnya, ternyata saudaraku, kebencian Kain terhadap Habel atau tidak sukanya Kain terhadap Habel itu bukan baru satu kali, tetapi sesuatu yang memang sudah terjadi berangsur-angsur. Itu artinya saudara, bahwa dalam hidup Habel itu tiap hari diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan suatu masalah, diperhadapkan dengan suatu proses kehidupan yang mana setan dikatakan Kain tidak suka terhadap dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun demikian Habel tetap hidup beriman. Saudara, itu bukan hanya karena kita lihat jenis persembahan atau persembahannya itu diterima oleh Allah, bukan hanya itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi gaya hidup dari Habel itu membuktikan bahwa dia memang orang beriman. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 12. Ini perhatikan ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. 1, 2, 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Segala perbuatannya Kain itu jahat. Segala perbuatannya jahat. Jadi saudara, saya bisa bayangkan kalau saya mulai berimajinasi tentang hidupnya Kain dan Habel. Mungkin dong dua ada main kelereng, sebentar Kain datang siklop, tendangnya sudah. Terkasih dalam Tuhan, ini kalau kita berimajinasi, karena segala perbuatannya jahat. Waktu dong dua duduk makan di atas meja, lalu kemudian Adam dan Hawa datang, lalu suruh dong dua, ayo nak berdoa dulu baru makan. Mungkin waktu baru tutup mata, Kain suci angkat dia pun saudara, daging dari Habel, ya saudara. Ini manusia satu kepala batu betul-betul jahat ya. Saudara, jadi memang segala perbuatan Kain itu jahat dikatakan. Sementara perbuatan adiknya apa? Benar. Jadi gaya hidup mereka berdua ini beda. Satu gaya hidup benar, satu gaya hidup kacau balau. Setan punya. Saudara yang terkasih. Dan itu pasti membuat Habel menderita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi Habel tetap bertahan sampai mati. Habel tidak mengundurkan diri. Itu orang beriman. Habel meski di tengah proses, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi Habel tetap hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang kita tidak boleh lupakan. Saudara, itulah orang beriman. Ya. Itulah orang beriman. Dalam hidup ini kan kita seringkali diperhadapkan dengan banyak Kain, bukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak Kain di sekitaran kita, tapi kita harus tampil sebagai Habel-Habel. Kalau benar kita ini adalah orang beriman. Kalau kita ini betul-betul orang beriman, maka kita tidak mungkin mundur, saudara.
Meskipun ada banyak kain-kain yang suka godain kita, ada banyak kain-kain yang suka bikin jahat dengan kita, ada banyak kain-kain yang suka mungkin mencemooh kita, ada banyak kain-kain yang bikin kita hidup rasa tidak nyaman, ada begitu banyak kain-kain yang bikin hidup kita tidak tenang. Saudara, mereka bagian dari proses hidup beriman kita. Tapi dengar baik-baik, itu tidak boleh mempengaruhi perbuatan baik dalam hidup saudara dan saya. Sebagai orang beriman, kita harus tetap punya action gaya hidup yang berseberangan dengan orang-orang seperti kalian. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita tidak boleh sama. Kalau kita sama, ya berarti kita juga orang tidak beriman dong. Saudara, kalau kita beriman, tunjukkan bahwa saya orang beriman. Perbuatan baik saya akan lakukan, tidak dipengaruhi oleh proses yang sedang terjadi di sekitar saya. Hal-hal yang menyenangkan itu akan kita lakukan, saudara. Ya. Jadi tunjukkanlah itu dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu bukan hanya menilai persembahan kita. Orang beriman itu yang Tuhan nilai dua, persembahannya dan orangnya. Jadi kita jangan lupa, kalau kita orang beriman, mungkin persembahan kita sudah bagus, kesetiaan kita sudah mantap, ya saudara, doa kita sudah bagus, baca Alkitab kita sudah mantap, rajin kita sudah mantap, ya. Tapi jangan lupa juga action hidup kita mesti juga mantap. Ya. Kalau action hidup kita berseberangan, maka kita sebenarnya bukan orang beriman. Karena orang beriman itu sama seperti Abel, dia persembahannya bagus, tapi gaya hidupnya bagus. Habis di sekolah minggu pulang kain goda. Ya, terus kalau misalnya dulu ada sekolah minggu, dong di sekolah minggu rame-rame. Mulai beranjak dewasa dong jadi pemuda youth sama-sama. Sudah. Tapi satu pemuda youth yang kacau balau, yang satu pemuda youth yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Dua-dua pergi gereja, dua-dua pergi ibadah. Kain dan Habel pergi ibadah sama-sama, tapi gaya hidup beda. Mungkin Kain pulang singgah di deker, mabok laru sedikit baru pulang terus di rumah. Habel sonde, Habel lurus sehingga beri aqua di paman, habis itu langsung sampai rumah. Kain, saudara terkasih dalam Tuhan, juga bawa persembahan ke rumah Tuhan. Habel bawa persembahan ke rumah Tuhan. Tapi mungkin Kain punya, habis kasih persembahan pulang mulai mengomel kiri kanan, kan begitu saudara. Habel tidak. Habel pulang dan berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Gaya hidup beda. Saudara, nah itu orang beriman. Karena itu saudara, teladanilah saksi iman yang namanya Habel. Kalau saudara dan saya betul-betul orang beriman, ingat baik-baik. Bukan iman itu tanpa proses. Bukan iman itu tidak ada penderitaan. Bukan iman itu tidak ada tantangan sehingga kita ayam tentrem. Kita tidak mundur, saudara. Bukan karena itu. Mesti ada proses, mesti ada tantangan. Tapi kita tidak pernah menyerah. Kita terus menunjukkan action hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah orang-orang beriman. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi nanti besok kalau saudara pergi ke gereja hari ini, lalu saudara lihat ada kain-kain, ya, ingatlah firman Tuhan. Sudah biar itu kain loh, ya. Jadilah Habel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin waktu saudara ada di gereja, ada orang yang menyaut, ya. Apa itu pasar menyaut, apalagi lelang, dia nyaut paling tinggi 5 juta, 50 juta mungkin saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi gaya hidupnya juga 5 juta, 50 juta atau tidak? Karena Tuhan tidak hanya melihat persembahanmu, Dia melihat cara hidupmu. Itu tidak boleh lupa. Yang kedua, saudaraku, saksi iman yang kita perhatikan. Dikatakan ayat 5, saudaraku, saya bacakan. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Artinya ini selesai sudah. Jadi imannya Henokh itu sampai akhir. Ya, makanya dikatakan karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian.
dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, kalau kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 5 ini, kita cuma menemukan alasan kenapa Henokh diangkat, yaitu karena dia berkenan kepada Allah. Tapi sekarang kita mau lihat penjabaran dari kata berkenan kepada Allah itu dalam action hidup Henokh. Kenapa kok Henokh berkenan kepada Allah? Mari kita lihat Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24. Kejadian pasal 5, ayat 22 dan 24. Ya, sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah dia Sampai di situ dulu, jangan melanjutkan. Sampai kiri kanan coba tanya, 300 tahun itu cepat atau lama? lama. Wih, bukan lama lalu lama. 300 tahun, saudara. Tapi bukan hanya 300 tahun, ada tambah lagi. Lagi itu berarti sebelumnya dia sudah bergaul kali. Saudara. Jadi ini orang ini luar biasa ya. Boleh saya sebut ini opanya kesetiaan. Ya saudara, dia legend betul-betul dalam kesetiaan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat 24. Saudaraku, dikatakan begini, Kejadian pasal 5. 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi saudara, alasan perkenanannya Tuhan kepada Henokh itu karena Henokh itu punya pergaulan karib dengan Tuhan. Dia bergaul intim dengan Allah. Nah saudara, bicara soal bergaul karib, bergaul intim dengan Allah, ini saudaraku sebuah tindakan hidup yang sangat real, sangat nyata. Saudara, orang tidak bisa mempunyai pergaulan karib kalau tidak ada embel-embel di dalam. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sorry, saya kasih contoh. Meski saya sudah lama loh khotbah di Alpha Omega, tapi sebenarnya kita belum bergaul karib. Kenapa? Saudaraku yang terkasih dalam, karena fakta kenyataan dalam bukti hidup kita semua, saya dan saudara, kita hanya bertemu dalam waktu-waktu tertentu. Saudara, saya juga tidak punya terlalu banyak jasa dalam hidup saudara secara jasmani. Begitu juga dengan saudara. Maka memang kita saling kenal, tetapi kita sebenarnya belum bergaul karib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergaulan karib itu saya ulang lagi, ada banyak embel-embel yang terkandung di dalamnya. Artinya orang itu yang pertama, saudara, pergaulan karib itu artinya itu orang itu tiap hari atau tiap saat, tiap waktu hanya dari itu orang. Nah itu bergaul karib. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang sekarang kasih bahasa bestie. Ya saudara. Jadi bestinya si Henokh itu, saudara, adalah Allah. Saudara, pergaulan karib itu begitu. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, itu pergaulan karib. Saudara, jadi dia dengan Tuhan itu bukan hanya ketemu 1 minggu 1 kali ketika ada di gereja. Oh saudara, Henokh dengan Tuhan itu bukan ketemu 1 kali, saudara, karena ada persoalan, karena ada tantangan, karena ada PD, baru dia ketemu Tuhan. Tapi Henokh dengan Tuhan itu sangat karib, bergaul dekat, bergaul akrab, saudaraku, dengan Allah. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Nah, cuman bestie 1-2 hari bisa. Ada orang bestie juga, tapi saudara sampai ke orang sudah nikah, maka berdua terpisah. So, jadi bestie lain. Ya, saudara, berarti mungkin bestinya itu bisa ukur 5 tahun karena kuliah sama-sama satu fakultas. Ya, mungkin juga karena satu pos, jadinya satu dengan yang lain jadi bestie.
Saudara, tapi Henok ini bukan main-main. Tadi kita dengar berapa? 300 tahun. Waduh, ini besti gila-gilaan. Dan terkasih dalam Tuhan, ada orang suka bilang begini, beta dari satu tuh orang dua ini ke kuku dan daging. Artinya sudah dekat betul-betul. Tapi kalau saya baca ini ayat, kayaknya Tuhan dengan Henok ini bukan main-main, ini bukan kuku dan daging lagi. Ini betul-betul jantung hati saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sangat akrab, sangat dekat dengan Tuhan. Dan orang yang punya iman, orang yang saudaraku punya iman, percaya kepada Tuhan, itu pasti mereka akan bergaul karib dengan Allah. Mereka akan sangat punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, bukan dihitung dalam satu waktu tempo tertentu, tetapi betul-betul sampai akhir hidupnya mereka akan betul melekat kepada Tuhan saja. Tuhan itu menjadi yang terutama, Tuhan itu yang menjadi andalan, Tuhan itu yang menjadi saudaraku segalanya dalam hidupnya, tempat curahan hatinya, tempat sandaran hidupnya, tempat pengharapan bagi dia. Itulah orang yang beriman. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadilah orang Kristen yang beriman. Kalau ada orang Kristen yang mundur sekali lagi, itu membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak beriman. Kalau ada orang Kristen yang tidak setia dengan Tuhan, itu tandanya bahwa dia sebenarnya orang tidak beriman kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih kasih kita nafas hidup, ayo tunjukkan bahwa saudara orang beriman dengan bergaul karib dengan Allah. Makanya kalau saudara kita temukan dalam Ibrani 10 tadi, salah satu ayat di sana menunjukkan tentang bagaimana kita diminta untuk punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ayat 25 dari kitab Ibrani pasal 10. Mari ditampilkan dan saya minta tolong jemaat membacakan ayat ini. Ibrani 10:25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Makanya ada ayat ini sebelum ayat 39 tadi. Orang-orang yang beriman itu tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka akan suka dengan namanya pergaulan karib dengan Tuhan. Dikatakan saudaraku, mereka akan saling menasehati. Lalu semakin apa? Giat. Kata semakin giat itu menunjukkan kata bergaul yang semakin dekat, bergaul yang semakin intim, bergaul yang semakin akrab dengan Tuhan. Saudara, itu orang beriman. Jadi orang beriman, saudaraku, dia tahu Tuhan sudah dekat, dia tambah setia dengan Tuhan, dia tambah punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dia tambah punya action yang jelas dengan Tuhan. Meski sekali lagi ada proses, ada tantangan, ada masalah, ada berbagai macam kesulitan, tetapi orang itu akan punya pergaulan yang sangat intim dengan Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara menemukan ada orang-orang yang berkata, ya saya memang dulu setia tapi sekarang masalah terlalu banyak, jadi sekarang saya harus ya urus ini, harus urus itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu orang yang bukan beriman. Orang beriman itu di tengah masalah dia tetap bergaul karib dengan Allah. Orang yang beriman itu meskipun situasi tidak mendukung, dia tetap bergaul karib dengan Allah. Kalau ada orang yang mulai berkata begini, ya dulu itu memang saya masih muda, karena saya masih muda, kesibukan masih sedikit, jadi saya belum urus suami, belum urus anak-anak, makanya saya PPD terus ya. Saya rajin pergi gereja, makanya saya mau jadi majelis diaken penatua. Tapi sekarang ini anak sulima, baru laki lah, sekarang stroke kiri lah, jadi beta mau urus laki, kau mau urus anak 5.
Saudara terkasih, itu orang yang tidak beriman. Orang beriman itu sekali lagi, ingat kata 300 tahun. Saya mau tanya, Anda hidup 70 tahun, masalah banyak atau tidak? Sekarang ada yang umur 70, boleh angkat tangan? Belum ada? 60? Ada yang 60 angkat tangan? Tidak ada juga. 60 kali. Oh, belum ada. Sudah terkasih dulu. Beta umur 42 sama masalah. Kalau kita benar lain sampai sekarang, masalah terlalu ngeri. Hanya 42, baru 42. Apalagi 300 ini. Ini masalah mengkali saudara kita tahu model apa yang dihadapi. Tapi kok dia bisa setia dan bergaul karib dengan Allah? Kalau kita yang tidak sampai 300 saudara terkasih dalam Tuhan, tidak setia, kita ini orang yang betul-betul tidak beriman. Karena yang 300 saja buat ambil angka yang paling tinggi sekaligus, saudara. Supaya membuktikan bahwa hidup beriman itu bisa bergaul karib dengan Allah sampai akhir hidup kita. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya berusaha mengimbangi dengan ini baik, karena kalau saya teriak dia mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik itu. Jadi bergaul karib dengan Tuhan itu, ya, itu adalah suatu proses hidup yang terus kita lewati. Jadi tolong kasih tahu di orang-orang di sekitar kita yang model-model bersaksinya seperti itu, ya saudara. Ya, saya ini ya dulu setia, saya ini dulu rajin, saya ini dulu begini, tapi sekarang kalau sudah mulai gila, saudara, tolong kasih tahu dia, Henok 300 tahun. Ya, kita belum apa-apa, saudara. Jadi orang beriman itu menunjukkan keakraban dengan Tuhan di tengah situasi apapun. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap luar biasa dengan Tuhan. Saya temukan seorang oma umur sudah 80 tahun, ya, di Kupang sini, saudara. Setiap kali saya kalau pergi khotbah di daerah sekitaran situ, ada 5 persekutuan doa, saudara. Saya selalu ketemu dengan oma itu umur 80 tahun. Tapi belakangan ini, saudara, sudah sekitar 1 tahun atau 2 tahun, ya, sudah 2 tahunan ini, dia pergi persekutuan doa dengan tidak bisa lihat apa-apa. Matanya dua-dua buta, tidak bisa lihat, saudara. Tapi itu oma masih tetap setia sampai ini hari. Jalan hanya raba-raba begini, Bapak, besok sampai di garasi. Ya, hanya raba, lihat ini sama sekali. Dia terus tanya, oma ada beli sedikit kok, sama sekali Bapak, gelap gulita. Oma sadar, gelap gulita, tapi oma setia. Saudara, yang antar dia pergi, saudaraku, padahal mata menyala. Tapi dong hanya antar oma sampai di depan persekutuan, dong pulang. Oma diberkati, setia, tapi dong tidak bisa lihat. Oma setia sampai umur 80 tahun. Oma mata buta masih cari Tuhan. Ini yang mata biji menyala, kok tidak bisa lihat. Ada apa dengan Tuhan sampai oma model begini mau setia cari Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti oma mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia punya pergaulan yang karib dengan Tuhan, sampai mata butanya pun tidak bisa dia jadikan alasan untuk tidak mencari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya kalau saya lihat itu oma tuh, saya roh tuh kita bakar. Saya tuh seperti diingatkan gitu, lu masih mata biji menyala. Ini mata buta. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan dia masih kenal saya pun suara, ya, karena dia sudah tahu saya khotbah dari sebelum dia buta, ya sudah. Jadi sekarang dia buta juga tahu, dia dengar, oh dia tahu, dia sudah bisa tahu. Nah, saya bayangkan kalau saya pun suara manusia saya dia bisa kenal, apalagi suara Tuhan, dia pasti lebih kenal karena dia bergaul karib dengan Allah. Amin. Beri dulu tepuk tangan yang terkasih. Bilang samping kiri kanan, lu mata belum buta, jam malam.
Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayo setia dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Jangan pakai alasan ini itu tetebenge. Ya saudara, tadi sebelum saya datang ke tempat ini saya khotbah, saudaraku, dengan satu ayat dalam Injil Lukas 14. Ya. Mulai ayat yang ke-15, saudaraku. Di sana perikopnya adalah orang-orang yang berdalih. Ya. Ada banyak orang suka berdalih sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Padahal pesta perjamuan kawin sudah siap, tapi begitu datang undangan, mereka bilang minta maaf, soalnya ladang mau dituai, jadi kami tidak bisa ikut. Minta maaf karena kami baru diberi 5 lembu yang baru habis dikebiri, kami mau coba, saudara. Ya, ada yang bilang minta maaf, kami baru kawin, jadi kami mau urus rumah tangga. Saudara terkasih, itu Lukas 14 itu ayat 15 mulai. Saudara terkasih dalam Tuhan, nanti saudara pulang baca di rumah. Itu orang-orang yang tidak beriman akan mengeluarkan dalih, tapi orang-orang yang beriman dilanjutkan di dalam teks itu, saudaraku. Mereka adalah seperti orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang yang, saudaraku, susah, mereka yang cacat, mereka yang ada di pinggir-pinggir jalan. Mereka, orang-orang itu ketika diajak, mereka tidak ada dalih apa-apa. Orang beriman harusnya seperti itu. Kalau tanpa Tuhan kita cacat, tanpa Tuhan kita buta, tanpa Tuhan kita miskin, kita hanya bisa kaya, kita hanya bisa melihat, kita hanya bisa sempurna hanya karena ada Tuhan yang mengerjakan itu dalam hidup kita sendiri. Amin. Itu orang beriman. Jadi beriman itu mesti tiap hari tiap saat kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita sudah bisa apa? Kalau bukan Tuhan kita miskin, kalau bukan Tuhan kita buta, kalau bukan Tuhan kita cacat, itu mesti ada tiap hari dalam kita muat. Itu orang beriman. Maka itu akan bikin kita besti kita itu Tuhan Allah. Tidak bisa kita jauh dari Dia. Kita mau dekat terus, kita mau cari Dia terus, karena kita tahu di luar Dia kita tidak bisa buat apa-apa. Yohanes 15. Lihat kita ayat terkenal ya, ayat 5, ayat 4 dan ayat 5. Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 4 dan ayat 5. 1, 2, 3. Di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Sudah lihat kan, tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu itu bicara soal keintiman. Ya. Sekarang lihat ayat 5, saudaraku. Ya, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang kalau ada dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, dia sadar di luar Tuhan dia tidak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan, dan saya katakan dia akan jadi miskin. Di luar Tuhan dia akan rasa dia buta. Di luar Tuhan dia akan dia rasa telanjang. Di luar Tuhan dia cacat. Makanya saudara, orang begini dia akan dekat dengan Tuhan. Dia akan selalu berpaut dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka cari Tuhan tidak akan pernah berhenti. Saudara, ya, mau kesibukan apapun, mau tantangan apapun, mau saudara ada 1000 halangan apapun, Tuhan akan menjadi prioritas dalam orang ini. Karena dia benar-benar hanya beriman kepada Tuhan saja. Amin. Jadi sudah lihat ini contoh iman yang kedua. Sekarang kita melihat contoh iman yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya, bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena iman maka dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia dibentuk
bukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8, 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, kalau kita membaca Ibrani 11 ayat 7, maka kita harus lihat juga Kejadian pasal yang ke-6, saudara. Dan pasal 7, pasal 8, kisah tentang bagaimana Nuh membuat bahtera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga di ayat 8, kalau saudara membaca Kejadian pasal Ibrani 11 ayat 8, mesti baca Kejadian pasal 12, 13, saudara, tentang bagaimana perjalanan Abraham keluar dari Ur Kasdim. Nah, saudara, sekarang kita lihat dulu Ibrani pasal 11 ayat 7 ini kita sandingkan dengan kitab Kejadian pasal yang ke-6, 7 dan ayat pasal 8. Nah, ketika kita melihat kitab Kejadian pasal 6, 7 dan 8, maka kita menemukan, saudara, bahwa waktu Nuh membangun bahtera itu yang dipersiapkan untuk air bah itu bukan waktu yang singkat. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu yang sangat lama. Bahkan dia harus menghadapi tantangan demi tantangan. Karena saudara bayangkan, kalau orang bikin perahu di tepi laut, maka pasti tidak ada orang yang komentar. Tapi ini bikin perahu di atas gunung. Laut tidak ada, air tidak ada, lu bikin di atas gunung. Ini orang sudah bilang lu mengong setengah. Ini gila. Dan pasti tiap hari dapat bahasa, dapat cemoohan, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu yang kerja cuma satu keluarga yang isinya 8 orang. Kerja bahtera, saudara terkasih dalam Tuhan, dengan 3 tingkat. Waduh, itu bukan main-main, itu kerja berat. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu tantangan yang tidak gampang. Saudara, itu tantangan yang begitu berat. Tetapi di dalam teks kita menemukan Ibrani pasal 11 ayat 7 memberi pernyataan bahwa Nuh orang beriman. Artinya begini, saudara terkasih dalam Tuhan, orang beriman itu ketika dia sungguh-sungguh melakukan sesuatu, ya itu memang ada tantangan. Tapi coba saudara garis bawahi kalimat di dalam Ibrani 11 ayat 7, petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera. Saudara, artinya begini, dasar bekerjanya atau dasar melakukan sesuatu itu karena ada petunjuk Tuhan. Kalau tidak ada petunjuk Tuhan, dia tidak mungkin bikin bahtera. Abraham juga begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa dia mau berangkat keluar dari Haran? Karena ada petunjuk Tuhan. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum ada petunjuk Tuhan, dia tidak berani ambil langkah lain. Cuma jalan. Waktu ketemu, waktu Lot mulai bakalai, dia pun gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot bakalai, saudara terkasih, itu kan proses tantangan. Ya. Tapi Abraham pasti pikir, Tuhan belum kasih petunjuk. Saya kalau pilih, padahal dia kan om. To'o itu punya hak. Sudah. Tapi To'o bilang, Lot, sekarang lu pilih dahulu. Dia tidak berani pilih, karena dia belum dapat petunjuk Tuhan. Makanya saudara, meskipun apakah dia tidak lihat lembah Yordan, dia lihat. Dia tahu lembah Yordan itu penuh dengan saudara kekelimpahan. Tapi dia tidak berani pilih lembah Yordan. Karena sekali lagi belum Tuhan tunjukkan. Orang beriman itu saudaraku tidak tergesa-gesa. Orang beriman itu menunggu petunjuk Allah. Itu orang beriman. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan itu tidak gampang untuk prosesnya, besar itu, prosesnya panjang. Kalau tunggu petunjuk Tuhan itu, butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketulusan hati, ya itu butuh. Sebab ini mesti petunjuk Tuhan. Saudara, siapa yang mau gila-gila jalan tanpa arah?
Tapi mereka taat karena ada petunjuk Tuhan. Saudara, hari ini kita semua seringkali mau berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tanpa ada petunjuk-petunjuk Tuhan yang kita taat. Padahal orang Kristen itu harus hidup berdasarkan petunjuk Tuhan. Lihat ayat ini, Mazmur 119, saudara perhatikan ya. Ayat 105, ini ayat terkenal ini. Saudara, ini sebenarnya petunjuk jalan untuk kita. Ya, Ibrani lagi. Mazmur 116, ayat 105. Ya, jemaat baca 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Jadi saudara, firman itu jadi petunjuk kita. Firman itu jadi kompas. Firman itu yang mengarahkan kita. Jadi firman ngomong apa, lakukan itu. Jangan seperti Lot. Orang beriman itu menunjuk petunjuk Tuhan. Orang beriman itu berjalan berdasarkan petunjuk Allah. Meskipun orang dunia menertawakan kita. Karena terkadang mungkin orang dunia berkata, weh, lu pun cara kerja ini susah lewat zaman lain. Lu pun cara main ini susah sesuai zaman lain. Zaman sekarang beda. Anak-anak Tuhan tidak boleh kita petunjuk firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tadi dapat protes karena tadi malam saya khotbah di KKR di Kuan Yeung sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang kita ini mesti beriman bahwa Tuhan itu punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan, damai sejahtera. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi jangan main uang, jangan sogok menyogok, jangan saudaraku, jangan cari koneksi kiri kanan untuk dijadikan andalan. Andalkan Tuhan. Waktu saya ngomong begitu tadi, saya dapat protes dari seorang, dia bilang begitu, Bapak, memang Bapak berkhotbah berapi-api mengatakan begitu, tapi sekarang ini Bapak kalau tidak ada uang tidak bisa, Bang. Saudara, itu berarti saudara lihat, ada banyak orang sudah tidak mau lagi berjalan berdasarkan petunjuk Allah. Dong lebih ikut petunjuk dunia, tidak ada uang tidak bisa. Kalau tidak main uang tidak bisa. Saudara, kalau tidak ada koneksi orang dalam tidak bisa. Karena orang sudah mulai pakai pola petunjuk dunia, firman sudah tidak lagi. Maka Amsal 14 ayat 12 bilang begini. Mari kita lihat. Amsal 14 ayat 12. Perhatikan ini teks. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ya, tampilkan. Kita baca ya. 1, 2, 3. Ada jalan yang sangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dia pikir itu lurus, dia pikir itu baik, tapi sebenarnya menuju maut. Karena petunjuknya salah. Saudara lihat Lot bukan? Begitu dia lihat Sodom dan Gomora, dia pikir, wah ini lembah Tuhan, sungai Yordan ada di sana. Weh ini beta pilih beta kaya memang toh, selamat jalan. Lu miskin melarat di situ. Mungkin waktu kita mengandalkan firman Allah, orang akan berkata, lu tes sudah Pak. Ya, potongan orang dalam, lalu lanjut Bapak, beta memang susah-susah. Ya, tapi ini petunjuk Allah, petunjuk Tuhan. Saudara, ikuti firman Allah. Orang lain mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pakai gaya cepat, instan, dengan mengandalkan berbagai macam kekuatan-kekuatan dunia tanpa petunjuk Allah. Tapi kita mesti tahu benar, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hiduplah berdasarkan firman Allah, bukan apa kata orang. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, saya bahas berturut-turut di gereja tempat saya layani tentang 7 ajaran palsu. Ya, saudara, lewat satu ajaran benar, yaitu firman Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, wah, ada orang komen saya di YouTube, ya. Saudara terkasih, ada yang bilang begini, apakah Bapak sudah buktikan data-datanya? Ya. Saya bilang, sebelum lu komen, lu nonton ke habis itu video. Ya.
Gereja Pesir. Sebelum lu komentar, beta lu nonton habis itu video. Beta tunjuk semua bukti fakta Alkitab tentang ajaran-ajaran sesat itu, bukan memang tanpa dasar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Data-data Alkitab saya buka semua. Jadi saya bukan klaim 7 ajaran sesat itu tanpa 7 ajaran palsu itu tanpa data Alkitab. Fakta firman semua dibukakan. Tapi terserah orang mau ikut mana. Petunjuk Tuhan, kau mau ikut petunjuk diri sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mulai bahas dari ajaran dongeng-dongeng, tahyul, ajaran saudaraku adat istiadat, ya, ajaran yang tanpa kurang firman, ajaran yang Injil palsu, Injil ditambah-tambah, ya saudara, Injil lain menurut Galatia pasal 1 ayat 6, saudaraku. Lalu saya bahas lagi tentang kebenaran diri sendiri, Roma pasal 10. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bahas lagi tentang ajaran setan-setan, ya saudara, 1 Timotius pasal 4 dan seterusnya, saudara. Dan satu apa yang saya lupa, 7 ajaran saya bahas saudara. Ya. Saya buktikan dengan data-data Alkitab. Terserah, lu mau ikut mana sekarang? Mau ikut ajaran setan-setan, kebenaran diri sendiri, mau ikut Injil lain, mau ikut itu dong yang palsu harba biru atau adat istiadat? Kamu mau ikut mana? Mau pilih firman Allah sebagai petunjuk Allah yang Anda dan saya pegang atau tidak? Orang beriman akan pilih petunjuk Allah, firman Allah di atas segala galanya. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup ini memang kadang-kadang mesti ekstrim, Bapak Mama Saudara. Ya, kita mesti jadi orang Kristen yang seperti Abraham dan juga Nuh. Pasti saya percaya waktu Abraham keluar ini di Bapak Tera pasti ngomong, lu keluar saudara, lu miskin melarat, lu jalan di mana, lu gila-gila setengah. Bapak ini bapak harta semua untuk lu Abraham. Sudah, waktu mau bangun jalan, ya Lot bilang, oh kita ikut, oh boleh ikut, tapi betul jalan sebentar jalan sah. Kapan Tuhan omong baru kau ini. Kapan Tuhan omong kau buat. Kapan Tuhan omong baru kau buat. Lot juga ya oke baik. Mata toh sampai jalan tantangan datang lebih keras. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan akhirnya Lot salah memilih, bukan? Kisah ini mau mengajak kita semua untuk sekali lagi hati-hati sebagai orang Kristen. Hidup beriman itu bukan hanya sekedar pengakuan bibir, tapi hidup beriman itu dibuktikan dengan sebuah action hidup yang nyata. Maukah kita tetap ada dalam petunjuk firman Allah meskipun ada begitu banyak tantangan yang datang? Maukah kita tetap bergaul karib dengan Tuhan, semakin lebih intim, lebih setia dengan Tuhan meskipun ada begitu banyak tantangan yang datang? Maukah saudara dan saya tetap hidup benar, hidup dalam perbuatan baik seperti Habel meskipun di tengah-tengah tantangan ujian yang datang dalam hidup kita? Kalau kita berani melakukan itu, kita adalah saksi-saksi iman yang Tuhan inginkan sampai akhir hidup kita sekalian. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tutup dengan kunci bagi kita sekalian. Mungkin waktu kita berpikir begini, bagaimana saya bisa hidup dalam perbuatan baik di tengah-tengah orang yang buat jahat terhadap saya? Saudara, bagaimana saya bisa hidup benar, hidup dalam perbuatan baik sementara mayoritas orang-orang hidupnya tidak benar? Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin kita mulai berpikir bagaimana dengan kekuatan diri kita sendiri kita bisa mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita berpikir, Tuhan, bagaimana saya bisa setia sampai akhir hidup saya seperti Henok yang bergaul karib dengan Tuhan 300 tahun. Atau mungkin kita berpikir juga, Tuhan, bagaimana saya bisa tunggu petunjuk Tuhan sementara hari lepas hari saya diperhadapkan dengan situasi di mana seolah-olah air sudah di batang leher. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia tidak pernah. Kalau dia minta kita untuk melakukan semua kebenaran ini, berarti dia punya jaminan yang kuat buat kita semua. Ada amin? Dia punya jaminan yang kuat buat kita semua. Makanya dia katakan begini, Ibrani 10 ayat 17. Mari kita dengar ini ayat. Ibrani 10 ayat 17. Sorry, Roma 10 ayat 17, saya salah dulu. Roma 10
ayat 17. Ya, terakhir kita perhatikan dan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Ini sebenarnya kunci. Saudara, kan kita bisa hidup beriman kepada Tuhan itu kalau firman Tuhan itu terus kita dengarkan. Terus saudara mengasah telinga kita. Terus membuat tajam telinga kita, saudara. Itu akan membuat iman kita akan semakin hari dapat kita praktekkan. Kita akan tahu mau benar saya harus buat baik karena firman yang bekerja. Saya tahu akan melakukan sesuatu karena kebenaran yang bekerja. Tanpa firman bagaimana mungkin kita bisa menang terhadap kejahatan yang merajalela di tengah-tengah dunia ini, saudara. Tapi firman itu memampukan kita memunculkan, menimbulkan, menumbuhkan iman dalam hidup saudara saya. Ayat 18. Mari kita lihat Roma 10. Ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ayat 19, saudaraku, Roma 10. Ayat yang ke-19, tampilkan. 1, 2, 3. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Jadi saudara lihat, 2 kali pertanyaan, adakah Israel menanggapnya? Adakah mereka mendengarnya? Itu menjadi soal. Tuhan kasih perdengarkan, Tuhan kasih, tapi orang mau respon tidak, orang mau tanggapi tidak. Ayat 20. Berapa masalah 10? 1, 2, 3. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Sudah lihat, karena bangsa Israel tidak peduli, tidak respon, maka Tuhan bilang, saya berkenan sekarang buat orang yang tidak cari saya, lebih baik itu mereka. Ya, buat orang yang saudaraku tidak menanyakan aku, sekarang aku berkenan kepada mereka. Karena Israel sudah tidak respon, umat kepunyaan Allah tidak respon. Bahasa lebih Israel, orang Kristen tidak respon, orang lain masih lebih respon. Jadilah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Iman yang timbul dari firman akan membuat kita bertahan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Ada amin? Tuhan berkati kita semua dengan firman ini. Sehingga jangan lupa, karena itu saudara datang gereja, baca Alkitab, ya, itu untuk apa? Supaya iman itu bisa dipraktekkan dalam hidup ini, dalam proses hidup ini. Justru orang tambah dengar firman, dia mesti tambah saudara militan di dalam Tuhan, bukan justru tambah jauh dari Tuhan, dia tambah dekat dengan Tuhan. Justru kalau orang dengar firman lalu tambah jauh, itu mesti dipertanyakan, dengar firman dari mana? Ya saudara, ya, orang kalau dengar firman dan tambah dekat, itu tandanya firman itu mengerjakan pertumbuhan iman di dalam dirinya. Ada amin? Sama-sama katakan, saya tidak akan mundur. 1, 2, 3. Saya tidak akan mundur. Karena saya punya iman yang sejati. 1, 2, 3. Karena saya punya iman yang sejati. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, iman sejati pasti melewati proses. 1, 2, 3. Iman sejati pasti melewati proses. Iman sejati pasti melewati tantangan. 1, 2, 3. Iman sejati pasti melewati tantangan. Tapi bilang samping kiri kanan, tunjukkan perbuatanmu. Tunjukkan perbuatan. Amin. Ada 3 perbuatan yang kita tidak boleh lupa. 1, ingat, berbuat baik. Tunjukkan kebaikan di tengah-tengah proses iman saudara. Ya, 1, 2, 3 katakan, tunjukkan kebaikan. 1, 2, 3. Tunjukkan kebaikan. Bilang samping kiri kanan, Habel beda dengan Kain. Habel beda dengan Kain. Bilang samping kiri kanan, kamu Habel atau Kain? Pastikan kamu Habel. Amin. Yang kedua, sama-sama katakan dengan saya, bergaul karib dengan Tuhan. 1, 2, 3. Bergaul karib dengan Tuhan. Bilang samping kiri kanan, jadilah Henok di akhir zaman. Jadilah Henok di akhir zaman. Amin. Yang terakhir, sama-sama katakan, tunggu petunjuk Tuhan. Dengar petunjuk Tuhan. Lihat petunjuk Tuhan. Jangan ikut mau sendiri.
Jangan ikut maksudnya. Amin. Tuhan pasti berkati hidup saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak musik pada depan dan kita bersyukur firman Tuhan yang kita dengar. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan. Aku percaya Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa.